Gue ke Jakarta nih waktu itu dari Hmm. Bandung, gue diajak dari Bandung. Yang pulangnya gue sama Mongol naik taksi, terus pas pulang di SMS mau dibeliin pulsa. Gue sama G nggak mau. Kenapa kurang gede pulsanya? Nggak. Geli aja waktu itu. Selamat datang di Seks, seputar keresahan sama-sama. Bersama gue dan Gustama, dan ada ini, wede, Gilang Baskara. Ngeri banget. Kenapa sih, Red? Biasa aja kali. Gilang Baskara, satu-satunya, Apa deh? satu-satu, baru ingat gue nih, satu-satunya mentor Indosiar yang nggak pernah dibenci sama Arif Dido dia doang. Yang lainnya Arif Dido benci. Gua aja pernah dibenci. Arif Dido cuma dia doang nggak pernah benci. Jadi sewaktu gua sama Arif dipecat, Arif Dido punya sebuah asumsi yang bilang bahwa semua mentor udah tahu kecuali Gilang. Kok bisa begitu pemikirannya? Gue nggak tahu, maksudnya udah tahu ada kabar gue mau dipecat nih. Oh. Gitu. Tapi emang gue nggak tahu sih. Tuh kan? Nggak tahu lah. Ngapain kan itu kan dari pihak Iya. TV-nya, nggak akan ngasih Enggak, tahu. tapi yang kocak adalah si Arif Dido tuh bilang, yang tahu tuh Isman sama Mo doang. Gitu. Kalau Gilang nggak tahu. Anjing, anak emas banget, anak emas Arif Dido. Iya bener, kenapa dia begitu percaya sama gue ya? Karena Apa kan mulainya? ke zaman-zaman Suca kan udah diperbudak, dijambak-jambak. Iya. Nggak, karena dulu kan gue pernah kerja bareng di 11-12 sama Arif Dido. Udah Oh. cukup deket dari situ maksudnya, Iya. udah kerja bareng. Dan di situ pun ngomongin orang juga kan. Pokoknya kalau sama Bang Arif selalu ada Iya. omongan lah, seru. Harus ada korban yang membuat dia ngerasa bahwa dia tuh adalah korbannya kan gitu kan. Untuk menjadi victim, dia nyari victim yang lain dia. Si Arif Dido tuh begitu. Bener, sehingga, gara-gara si dia nih gue jadi begini. Iya, tuh Arif Dido banget. Bener. Tapi gila nggak pernah jadi. Kok Arif Dido nggak pernah lu undang ini sih? Rumahnya habis tenggelam. Hah? Serius? Iya. Bukan tenggelam kena air, jadi kerangkanya itu, jadi rumahnya itu turun dari kerangka. Anjing serem banget. Heeh. Jadi lagi repot kayak gitu deh. Kalau rumahnya enak ya waktu itu kita main Enak. kan? Rumahnya- Belum ada nomornya. Iya, belum ada nomornya, susah dicari. Belakangnya jurang lagi. Belakangnya jurang. Terus sekarang turun lagi tanahnya. Iya. Anjing serem banget. Ngeri. Tapi seneng dia punya rumah. Kenapa Selalu ada punya masalah. gitu ya. Tapi Arif Dido kok nggak ada masalah nggak hidup dia. Makanya kan dia sebagai, kenapa jadi ngomongin Arif ya? Iya, kita Tapi gibah. sebagai komik kan dia emang dari dulu kan gitu kan. Keresahan itu wah deket-deket banget kan. Iya. Tentang kehidupannya yang mau banyak masalah. Bener. Aduh Gilang nih. Gilang jauh-jauh datang rumah mah. Dari Jakarta Selatan lah. Jakarta Selatan. Nih kita lagi ada di atasnya Komtung nih. Hmm. Jadi Lang, seperti biasa nih Seks, selalu ada 3 sotoy points dari gua. Hmm. Jadi poin pertama adalah lo anak orang kaya. Itu poin yang nempel banget Di semuanya kayaknya, di semua komik-komik semuanya. ya. Terus lo sok netral orang. Kenapa sok netral ntar kita bahas. Anjing. Sama Satu lagi apa? ya? Nggak ada. Lu lulusan SMA. Itu nggak sotoy dong. Hah? Itu nggak sotoy, itu bener. Ya dong. nggak apa-apa, gue sebel aja. Lu bokap lo nggak apa-apa tuh lo lulusan SMA doang gitu. Yang penting lo Kayaknya dulu apa-apa jadi sih. artis gitu. Enggak sih, ya nggak pernah diomongin secara langsung, nggak apa-apa atau Iya, bokap lo kan Nggak pejabat apa-apa. juga kan? nggak pejabat lah. Nggak ya? Swasta bokap gue dari dulu, nggak Oh, bukan di, swasta. bukan di Salah gosip gue. bukan di negeri atau di pemerintahan. nggak. Oh gitu. Bukan swasta. Oh. Internet provider dulu. Oh, terus Ya udah itu aja kerjanya swasta. punya anak yang hanya lulusan SMA. Nggak apa-apa tuh bokap lo tuh. Gue pernah ngobrol sama bokap lo waktu itu kan pas lo bikin show tuh, kayak bokap lo anak pinter banget gitu, terpelajar, ningrat. Punya anak lulusan SMA. Yang tidak mau melanjutkan kuliahnya. Bukan lulusan SMA dong berarti. Lulusan SMA? Iya benar-benar. Karena kan gue kuliah, tapi kalau pendidikan terakhir SMA. Tapi lo lulusan SMA, lo Iya, karena iya, S1 nggak lulus. Benar. Iya. Tapi benar, pendidikan. Apa kata bokap lo? Nggak pernah ngomong sih. Oh, saking sedihnya. Kayaknya kalau gue, ya pasti dulu kayaknya awal-awal gue masih kuliah, terus mulai sibuk di stand up, mulai dapet duit, mulai kerja, kayaknya emang tetap masih pengen gue lulus tuh dulu tuh, terutama nyokap. Biasalah bapak-bapak kan nggak terlalu banyak ngomong kan, terutama nyokap. Cuma ya. kayaknya lama-lama ngeliat gue, kayaknya mungkin ngeliat gue ada yang dikerjain, kelihatan lah hasilnya apa-apa, mungkin lama-lama jadi ya udahlah kayaknya gitu ya. Kalau gue sih nilainya dari Suci pasti datang.
setiap kan 12. Oh, setiap lomba. Nah, sampai final kan berarti 12 kali ya, 12 Iya. peserta kan waktu itu. Pasti keluarga gue tuh datang, minimal tuh nyokap bokap lah. Kalau lagi lengkap-lengkapnya tuh pernah kakek gue datang, selalu nonton tiap minggu. Kalau gue pertama kali masuk Suci tuh nggak bilang karena lagi skripsi saat itu, jadi gue nggak berani bilang gue keterima. Anjir. Jadi 11, 2012. 12? Iya, Lu lagi skripsi tuh. lagi skripsi. Berarti itu udah Skripsinya gantung berapa lama? tuh, ya sampai sekarang berarti dong. Enggak ya? Enggak karena lu DO kan sekarang kan? Iya, nggak tahu sih, nggak gue tinggalin aja. Anjing lu tidak lari dari kenyataan tapi DO dong. Harusnya sih. DO lah gila lu. Enggak kan? Hah? Emang Jadi ada gini nih, Unpar ada ini buat cerita lu? panjang dan rumitnya, Iya. lu kan anak Unpar juga Iya, ya. iya. Cerita panjang dan rumitnya, harusnya kalau normal 8 semester, gua pertengahan 2011 udah lulus. Oke. Karena 2007 masuknya kan. Iya, iya. Dan ingat gua mengambil skripsi itu normal seperti teman-teman. Jadi gua nggak telat. Kuliah udah beres semua, Iya. IPK 3,00, Anjing. ngambil skripsi terakhir semester 8. Itu kan belum ada stand up dong. Itu sudah males gua. Karena kan jadi satu semester ngambil skripsi doang. Nggak ada kuliah kan. Waktu kosong banyak banget dong. Ya udah mungkin main-main. Oh. Terus berarti Juli Jumawa. Juli udah nggak mungkin ya, wisuda Juli kan. Dulu ada 3 kali wisuda. Iya. Februari, Juli sama Oktober. Iya. Incer Oktober deh biar 4,5 tahun lah, lebih dikit. Oktober lewat juga. Oktober tuh gue kenal stand up open mic pertama kali, Oktober. Oh, oke, gitu. oke. Sampai akhirnya ikut Suci tahun depannya kan. Gue ingat dulu kenapa gue males belum ikut stand up, males ngerjain skripsi adalah kayaknya ya, kalau gue ingat-ingat lagi sekarang. Karena gue nggak tahu kalau lulus tuh jadi apa. Ada ketakutan itu di diri, tau gak lo? Gue habis lulus gue kerja apaan ya? Gue jadi apaan ya? Gue kerja apaan ya gitu. Ada takut gitu net dulu gue. Karena gue masuk kuliah pun milih HI bukan karena pengen jadi diplomat, men. Karena apa? Karena nggak mau ketemu hitungan aja gue. Jadi kayak semua anak HI begitu. Iya, pilihan gue IPS kan kalau ekonomi masih ada. Jadi gue kalau nggak hukum HI udah titik, gue nggak mau ketemu hitungan. Jadi bukan ada planning ke depan apa gitu. Jadi gue kayaknya sebelum lulus tuh takut gue jadi apa ya lulus gitu. Takut. Lu masuk HI kenapa dulu? Ya karena nggak mau ketemu itu. Gak ketemu kan juga kan? Dan waktu itu karena HI cakep-cakep ceweknya. Alasannya bodoh banget. Tuh kayak gitu. Jadi gue Iya. ya udah deh. Gitu. Jadi gue skripsi udah tuh, terus gue ikut Suci segala macam, sibuk. Gue tinggalin. Nyokap gue sempet nanyain tuh, karena kan itu masih nyambung kuliahnya kan. Itu kuliah udah dibayar belum? Udah, ntar gampang. Gampang karena belum gue lakuin semua tuh. Akhirnya karena gue peraturan di Unpar tuh kalau nggak salah 2 tahun tidak ada kabar, 2 tahun gencat tuh nggak aktif sebagai mahasiswa. Kemudian. Ditelepon lah Oh, ke ditelepon. rumah. Nyokap gue yang ngangkat. Baru tahu saat itu nyokap gue kalau gue tuh nggak pernah ngurusin kampus lagi. Baru 2013 atau 2014 gue urusin lagi ke kampus. Makanya Iya, yang lo itu- pasti suka bolak-balik Bandung. ya? gue sempet kayak kuliah lagi lah Iya. untuk ngurusin itu. Ngurusin. Jadi sama dosen-dosen di HI, di FISIP tuh, kalau HI terutama tuh dosennya tuh baik-baik lah, tahu gue, kenal, terus pokoknya mereka mau bantuin biar gue bisa lulus, mau bantuin. Yang susah tuh dari rektorat, lu pasti juga ngalamin dulu rektorat tuh kan lebih kolot-kolot orang-orangnya. Nggak mau lah walaupun gue nggak curang juga sih waktu itu, nggak ada apa-apa, yang penting gue ibaratnya gue aktif lagi jadi mahasiswa, kuliah lagi, tau nggak gue sampai USM lagi nih, kayak Anjing. sumpah gue USM lagi. Yang ngebulet-buletin itu. Ya gue ujian masuk Unpar lagi, gue anak Unpar ujian masuk Unpar lagi. Saking lo udah out of date banget ya. Karena biar gue aktif lagi statusnya, hanya untuk mengaktifkan status aja gitu. Jadi tuh gue ke SMA gue lagi net, bayangin mintain berkas-berkas rapot. Sampai ditanya sama guru gue, ngapain minta berkas-berkas rapot lagi zaman dulu. Masih ada tapi. Coba bilangnya apa, nyokap gue mau S2. Karena kan, masa bilang gue Nyokap S1 lo denial. Masa gue bilang S1 lagi, mau daftar lagi gitu. Iya. Gitu, jadi gue udah, abis itu gue ngurus-ngurusin tuh 2014, ternyata masih susah juga nih kampus kita dulu itu tuh susah banget untuk gue bisa lulus lagi. Jadinya gue seuzonnya adalah, ini mah gue disuruh kuliah lagi, gue kuliah lagi sama dengan bayar lagi dong, yang banyak 4 semester, 4 tahun, 3 tahun lagi. Susah kalau gini gitu. Padahal ketua jurusan di HI waktu itu bantuin banget, semua dosen juga udah tau lah ini si Gilang nih cuma biar bisa lulus gitu. Waktu itu satu lagi pilihan dari kajur gue, karena gue kuliah udah selesai semua, cari kampus lain yang di bawah Unpar grade-nya, yang ada HI ya, yang ada HI juga, nilai ditransfer semua ke sana. Sampai sana gue langsung skripsi, sidang, lulus, tapi lulusannya jadi lulusan kampus lain gitu. Hitungannya DO itu kan? Iya, tapi jadinya ditransfer semua nilainya. Tapi tetap lulus, kalau emang dicari lulus loh. Iya.
Gue sampai ada yang nawarin, waktu itu gue temennya temen lah, gara-gara ngobrol, tiba-tiba ada obrolan gue nggak lulus, dia sampai udah nggak ketemu lagi, dia sampai ngontak gue untuk nawarin bayar, lu mau nggak ijazah, biar kalau lu cari ijazah doang gue bisa dibantu, iya. gitu. Gue sih nggak mau, kayak nggak deh. Well, mau nggak tuh, Well? Ada yang nawarin waktu itu, sampai ada yang nawarin, tapi gue kayak ya udahlah gitu. Terus lama-lama ya udah itu ya, tadi kayaknya nyokap bokap gue udah nggak pernah nanyain lagi, kayak sempet ditawarin lagi, ini ada nih di kampus ini kalau mau, cuma lanjut skripsinya doang. So, gue udah males sih. Iya, udah kenal duit. kan makanya gue bilang di sebelum gue kenal stand up pun gue udah males waktu itu, udah kayak aduh, apa perasaan bokap nyokap lu tuh, Lang? dasar anak berprivilege, gak memanfaatkan privilege-nya. Banyak loh orang yang gak bisa kuliah tapi rajin nyari beasiswa, ya kan. Gue kan suka mikir gitu sih. Tapi ya udahlah, jalan hidup beda-beda lah gimana. Yang juga anak orang kaya, santai lah, harta masih banyak, warisan banyak lah. Gak gitu lah, Dad. Tapi kan pertama kali yang gue denger lu ngomong anak orang kaya tuh si Uus sebenarnya. Iya ya? Iya. Oh, dasar anak orang kaya, gak pernah ngerasain kayak gua, kuliah susah gitu. Terus gue pikir, oh bener nih gitu. Lu bener gak sih? Maksudnya, lu kan bisa ngeliat lah. Iya. Lu tuh ada di kategori anak orang kaya apa enggak sebenarnya? Kalau gua sih, yang gue rasakan dari kecil sampai sekarang ya, alhamdulillah gue tidak pernah merasa miskin banget. Ini secara filosofi apa benernya nih? Beneran secara finansial. Oke. Secara finansial, Iya. dari gue kecil sampai gue sekarang, gue nggak pernah merasakan yang hidup susah banget, enggak, tapi hidup yang glamor banget juga enggak. Gitu. Iya. Jadi gue selalu berkecukupan. urus rasanya di gue ya. Oh iya. Gue nggak tahu ya, siapa tahu waktu itu mungkin orang tua gue struggling atau apa, gue nggak tahu. Yang pasti guanya merasakan, tidak pernah merasakan itu, gitu. Nggak pernah ngerasain susah banget, nggak pernah ngerasain kaya banget. Karena gue waktu SD di Al-Azhar, ya di Al-Azhar Kemang mungkin orang-orang ngelihatnya, wah sekolah di Al-Azhar Kemang. Gue ngeliat teman-teman gue kaya-kaya banget gitu. Dari gue ya, gue ngeliatnya, gue kaya-kaya. Tapi nggak ada peer pressure tuh pas sekolah? Nggak ada, biasa aja. Cuman gue ngerasa temen gue kaya-kaya banget aja. Ke rumahnya nggak usah buka sepatu aja, itu menurut gue kaya gitu. Karena kalau ke rumah biasanya kan harus buka sepatu dong. Ke rumah gue aja gue pulang buka sepatu pasti. Kalau udah pakai aja sepatunya, tuh anjing orang kaya. Karena ada yang ngepelin nanti. Terus dia udah punya PS, itu gue belum punya, dia punya PS. Zaman itu main Lego, iya sih gue main Lego, cuma Lego dia banyak banget. Kayak apa gitu. Gue selalu ngerasa, ada yang lebih kaya gitu. Jadi gue ngerasa biasa aja gitu. Gitu sih. Gue tuh inget ya pas, ini hal yang pengen gue tanya sama udah lama nih, tapi gue baru inget sekarang. Jadi kan, gue nggak tahu ya lo ada di suci keberapa nih. Jokes lo tuh ada yang ngomong nama lo Gilang Baskara pakai BH. Show pertama lah. Show pertama itu ya? Suci 2. Gue pas pertama kali dengar itu ya, ini mungkin karena referensi, tapi lu tahu nggak teknik itu udah dipakai sebelumnya? Sama Jayakarta Group. Nggak tahu tapi ya? Nggak tahu. Iya, berarti udah terjawab nama tuh. Gitu atau apa? Pakai. Jadi nama dia tuh Kepen. Dia ngelamar kerjaan pakai pen. Tahu gue jokes itu, tahu gue. Iya itu. Tahu gue. Iya itu. Namanya siapa? Pakai pen. Nama ibunya tulis dah. Iya, ini pakai pen. Nama ibunya tulis dah. Nama ibunya siapa? Tulis dah. Iya, ini mau ditulis. Gue tahu jokes itu. Iya. Pakai pen, tahu gue. Anjing itu gue diceritain pas SMA sih. Cuman gue nggak tahu itu jokes dari mana ya. Ya jokes gitu lah. Iya. Pernah dengar gue. Iya. Oh gitu. Iya. Gue pikir lu tahu referensi itu, tapi lu nggak ingat berarti ya? Karena jokes BH itu adalah jokes open mic pertama gue di Bandung, di Bobber. Yang mana open mic pertama gue saat itu adalah debut pecah. Open mic pertama gue tuh pecah. Minggu sebelumnya G yang open mic pertama langsung pecah. Tapi gue nggak nonton. Itu. Sementara open mic gue minggu depannya langsung pede, itu jelek banget. Anyep lah gue tuh. Seanyep-anyepnya. Cuma emang minggu pertama tuh materi yang, apalagi minggu pertama gue belum pernah sharing, belum pernah apa, berarti kan materi yang ditulis sekenanya aja net. Ya itu, BH, yang retoris, yang dunia lain, apa yang beberapa masih gue bawain kalau corporate. Oke. Sekarang iya. Karena masih kena, dan waktu itu gue nulis tanpa beban, tanpa referensi, tanpa tahu teknik, ya nulis aja yang menurut gue lucu gitu. Dan ternyata itu sudah bener kayak gitu. Ternyata udah teknik. Padahal itu ada beberapa jokes yang kayak apa-apa. Takut sama apa-apa, itu jokes gue ngobrol waktu SMA, teman-teman tongkrongan gue SMA tuh gitu. Oh itu ada apa-apa gitu, gue ambil jokes tongkrongan gue dulu. Makanya teman-teman SMA gue pas tahu gue bawain itu, wah itu obrolan kita dulu gitu. Gitu. Yang kebetulan ternyata masuk ke stand up itu bisa dijadiin materi. Karena lo ngomongin gue pengen nanya deh.
Lu ngerasa pantas nggak sih si G juara 1 dan lo juara 2? Ingin nanya aja, siapa Kalau tahu sampai sekarang lo masih merasa bahwa enggak. Kayak gue masih lebih pantas juara 1. Anjing udah. Kalau gue merasa pantas karena gue Merasa pantas apa? gue merasa pantas G juara 1. Gue merasa pantas Kemal menjadi Kemal sekarang, maksudnya terkenal dari YouTube, terkenal dari apa? Karena si Kemal nih, ini kita kan setiap waktu itu gue lupa kalau waktu Suci 2 tuh show tuh hari Rabu atau hari Kamis gue lupa. Pokoknya malam H-1 pasti open mic. Anak-anak pasti nggak siap materinya. Open mic yang nonton produser biasa kan, pengen tahu yang disensor-sensor. Anak-anak pasti, aduh dulu kan Mami Jo baru 2 menit, baru ini nggak ada udah ngobrol-ngobrol. Kemal pasti udah ada materinya. Dia tuh rajin banget tuh anak, asli rajin banget. Gue pertama kali kenal Kemal ingat banget gue 2011 diajak Mongol. Gara-gara waktu itu gue pecah di Bandung, ditonton Mongol. G juga ditonton Mongol waktu itu. Diajak Mongol ke Metro TV. Metro TV waktu itu kan baru Aco, Soleh, yang gede-gede lah namanya. Bang Abdel juga awal-awal kan. Bang Mongol. Nah, gue tuh sebagai komik-komik muda yang akan sebelum program open mic Ramon ada. Berarti sama Randika Jamil juga ikutan bareng? Enggak? Belum ada. Yang gue inget ya, gue ke Jakarta nih waktu itu dari Bandung. Gue G diajak dari Bandung. Yang pulangnya gue sama Mongol naik taksi, terus pas pulang di SMS mau dibeliin pulsa. Gue sama G gak mau. Kenapa kurang gede pulsanya? Enggak, geli aja waktu itu. Gue langsung chat, G lu ditawarin pulsa gak sama Mongol? Ditawarin lah, lu nolak gak? Iya gue tolak. Di Metro TV gue kenalan sama Digun sama Kemal. Waktu itu kan gue stand up nyoba-nyoba doang kan, jadi ya udahlah gitu doang. Si Kemal waktu saat itu aja tuh dia udah open mic keliling Jabodetabek, udah si Kemal saat itu ngobrolin stand up. Gue kan yang masih waktu itu biasanya apaan sih enak ngobrolin stand up mulu. Wah serius, open mic kemana-mana naik motor disamperin, rumah dia di Ancol lagi saat itu kan. Kayak gitu, jadi gue tahu dia anak rajin lah emang gitu. Kalau G, kenapa gue bilang pantas? Karena waktu Suci dia berani nyobain macam-macam gaya. Berani nyobain act out iyalah emang gaya dia, nyobain mainin suara-suara, nyobain teknik ini, teknik itu gitu, dia berani. Kalau menurut gua, kalau gua kan waktu itu karena nggak ada beban pengen gimana banget hasilnya, jadi ya udah aja bikin materi lucu aja lah gitu. Gua pantas ya juara 1. Pantas juara 2? Iya, apalagi final gua nge-rap gitu, fuck, itu yang paling gua benci. Kenapa tuh lo bisa nge-rap? Itu gua nge-rap. Tak kenapa ya gua sampai sekarang tuh paling malu gua nge-rap waktu final. Tapi sejauh ini nggak pernah ada respon negatif dari orang-orang di internet, tapi tetap aja gue nggak mau, ngapain gue nge-rap waktu itu. Karena waktu itu H-1-nya kan mentoring one on one sama Radit. Radit ngomong, saat final nih saatnya lu nunjukin sesuatu yang beda. Radit emang pengaruh. Ingat waktu itu Rian Adrian, kan waktu itu contohnya baru Suci 1 doang dong. Rian Adrian di impersonate kan, Akbar, Mas Akbar. Pokoknya lu harus bikin sesuatu yang beda yang setelah itu lu nggak akan pakai lagi sepanjang karir lu, nggak apa-apa. Yang penting lu ada sesuatu yang beda aja saat final. Itulah. Saat itu kan final khusus diinepin di Santika. Ya kan, nggak di rumah karantina Santika satu-satu kamarnya. Terus gue waktu itu sama siapa, karena gue kombutan kan sama Isman, sama gue lupa. Ingat banget gue kamar mandi di bathtub tuh kan, gue duduk di bathtub, gue mikirin apa yang beda ya besok ya. H-1 net gue ubah tuh, gue bikin rap kayak gitu. Gokil ya. Makanya gue kalau diceng-cengin sama anak-anak suka gini-gini tuh, anjing gue tuh malu banget, ngapain gue kayak gitu dulu. Ganggu flow materinya, ganggu orang mau tepuk tangan jadi susah. Kan tapi bener omongan Radit, nggak akan lo pakai lagi sepanjang karir lo. Iya, tapi orang inget bener, gue malu. Aneh gue tuh, ngapain sih gue gitu-gitu. Kan 3 putaran soalnya waktu itu. 3 putaran. Gue tuh kalau nggak salah yang nge-rap tuh yang kedua tuh, seinget gue. Mungkin kalau gue nggak nge-rap, enggak sih, gue tetap juara 2 juga. Dan gue berani nge-rap saat itu karena apapun yang terjadi gue akan tetap juara 1 atau juara 2 minimal. Jadi gue lepas aja waktu itu, waktu udah 2 besar. Jadi gue mau ngapain pun ya udah. Si lo nge-rap doang aja, nggak usah stand up. Tetap juara 2 juga. Iya juga. Bener sih. Kayak gitu dulu. Jadi gue merasa oke aja sih G juara 1 ya iyalah. Lu puas dengan apa yang lo dapat sekarang gara-gara stand up? Lu jadi nggak punya gelar akademik, dan yang lebih parah lu melukai perasaan nyokap lu. Gua sih
Gue sejauh ini seneng-seneng aja sih ngejalanin ya. Lu kayak perasaan nyokap lu seneng. Anjing sedang dapet. Enggak, maksudnya ya dari stand up, apa yang gue lakuin, apa yang gue hasilin, apa yang gue dapet di luar. Maksudnya apa yang gue dapet selain duit, ya gue dapet temen, dapet ya kenal-kenal lu pada. Iya, networking. Bisa kenal Om Indro. Iya. Gue bayangin audisi waktu itu di Bandung. Audisi kan biasanya jurinya 2, Radit sama Om Indro. Waktu di Bandung cuma ada Om Indro doang, sendirian. Maksudnya nih orang nih, gue nontonnya dari kecil, warkop ya enggak. Terus gue harus ngelucu di depan, kayak dia, gue tuh kayak, ini gue di fase hidup apa sih kayak gini gitu loh. Sampai akhirnya sekarang kenal gitu, datang ke nikahan anaknya diundang gitu kan, kayak, ini Indro warkop loh gitu loh. Gue kayak nggak. Apa dia nggak punya temen lagi jadi undang banget gue diundang ya. Gue nggak kebayang aja bisa stand up membawa gue sejauh ini, bahkan ke tempat-tempat kenal orang-orang yang bahkan nggak pernah gue impiin gitu, bahkan bukan mimpi lagi, udah kok bisa sampai kenal dia gitu. Gitu. Nggak pernah gue bayangin aja. Kayak kemarin gue podcast sama Om Deddy, anjing gue nonton Deddy Corbuzier Impresario 008 ya. Ingat gak lo? Sulap ya? Iya. Terus dia nanya kan, lu dulu ikut nggak lah nempelin tangan, bengokin sendok? Terus gue bilang, kayaknya ikut deh Om, emang banyak orang goblok di Indonesia. Kata dia gitu, masa? Iya anjing. Yang dia rambutnya masih gitu loh, gue kayak anjing. Gue ngomong gitu ke Om Deddy, gue dulu nonton lu sini Om Ded, sekarang gue bisa bareng sama lu gitu. Si Deddy dulu tahun berapa tuh pernah punya kayak kafe-kafe di jalanan di Kemang saat Krismon 98, iya, jadi buka-buka tenda gitu. Dia belum terkenal lah. Zaman ini kali kafe tenda Semanggi beda lagi. Iya, zaman itu tapi di Kemang dia bikinnya. Okay. Nah, terus dia bikin magic cafe apa gitu. Gue dateng tuh, terus dia marah sama gue karena jadi kan dia konsepnya adalah gue selalu bikin rese ya. Gue juga baru inget nih. Dia datang ke meja-meja gitu kan. Terus sulap. Oke. Sulap lah di depan gue. Gue bilang, gue juga bisa sulap gitu. Mana coba gitu kan. Terus yang gue gini nih, coba gini tangan lo. Lihat nih. Tahan. Nah, gue bisa narik tangan lo. Gitu terus dia gini, apaan tuh sulap? Gue dimarahin anjing. Lu nyakitin hati dia lah, dia bertahun-tahun belajar sulap, lu sulap gini-gini doang. Anjing emang lu nanti. Untung Om Deddy dulu masih gendut kan? Iya. Belum masih segede Cina sekarang, banget. atau lu nggak berani pasti? Nggak berani, cuma dia pede banget sih emang waktu itu. Iya. Aneh sih dia rambut begitu, bengokin sendok. Yang dia bilang, yang rambutnya waktu itu kan dibilang inilah model pertama di dunia. Tahu-taunya ada. Iya, apa sih? Dari film ya? Apa sih? Iya, Rusia. Sulap beneran. Oh iya. Alisnya di Iya. Ya kayak gitulah. Jadi gue cukup senang sih net apa yang gue lakukan. Iya, tapi pantas sih menurut gue pas ngelihat, waktu itu kan Kom tuh ngerjain show lu tuh. Iya betul. Dan gue ngeliat lu tuh Kom tuh menyenangkan banget gitu. Walaupun nggak full ya. Walaupun nggak full, iya benar. Tapi apa ya, orang-orang yang datang ke show lu tuh emang karena apa ya? Karena lihat elunya sih. Bukan karena wah ini stand up nih keren, nggak gitu loh ya, bukan yang musiman gitu loh. Iya. Tapi karena emang dia penggemar elu, dia suka pemikiran elu. Iya. Gue kalau waktu kan gue satu season sama Isman kan di Suci 2. Oh iya. Dia tuh ngomong ke gue tuh waktu mau final kan, orang nih udah kalau ke Kemal orang tuh udah ke ikonnya. Orang mau nonton Kemal tuh pengen nonton Kemal, nggak peduli dia ngomong apapun. Pokoknya gue pengen nonton Kemal. Kalau nonton elu Lam, orang tuh pengen tahu nih Gilang mau ngomong apa lagi ya. Gitu. Bener kata lu, mungkin lebih ke pemikiran. Kalau bukan ke orangnya, bukan ke ketemu orangnya, tapi pengen denger ini ngomong apa lagi. Terus si Isman juga bilang, nih dengan lu dilabelin cerdas mulu, Lang, lu bisa untung lu bisa ngomong apapun, orang akan tetap menganggap itu cerdas, karena keluar dari mulut. Cerdas juga Isman ya? Iya. Padahal Isman di season 1 kan mentor kan? Iya. Komut. Di season 2 malah jadi peserta. Iya. Terus dong? Apanya? Oh, gue pikir ada kata lanjutan lagi tentang Isman. Oh, nggak ada. Memang gitu sih, emang nggak ada kok. Kalau bisa kan jadi mentor bareng. Iya. Di Suca. Tanya Arif Didu kalau itu deh. Terus Gilang itu ya, tadi kan poin kedua adalah dia itu sok netral. Betul nggak kenapa? Karena kenapa dia sok netral? Kenapa gue bilang dia sok bukan netral beneran? Dia tuh positioningnya begitu supaya kalau denger gosip kanan kiri nyambung.